simbol dari hidup manusia yang disebut sebagai sangkan paraning dumadi atau asal dan tujuan dari ada, yaitu dari hidup manusia mulai kelahiran, kedewasaan, dan kematian diwujudkan dalam tata ruang Keraton Yogyakarta yang berbentuk warisan budaya, yaitu sumbu filosofi Panggung Krapyak, Keraton Yogyakarta, dan Tugu Pal Putih. Sumbu filosofi memiliki makna dan arti penting secara universal dan mampu melalui sejarah yang luar biasa dan menjadi dasar membangun peradaban Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budayaku. Masih bersama saya Yeti Martanti dalam Bincang Budaya, dan hari ini kita akan ngobrolin tentang sumbu filosofi dari perspektif pelaku seni. Dan sudah hadir di sini, aduh, tegang ya Mas. Sudah hadir di sini, ini Mas Bakar Wibowo. Aduh, salah satu apa ya Mas ya? Wah, pelaku seni yang sangat terkenal ya Mas ya. Malah ketawa terus deh, karena biasanya Mas Bakar ini ada teman bakmi, jadi kalau disuruh diminta untuk ngobrol-ngobrol agak serius gini mungkin malah ketawa-ketawa ya Mas ya, karena lama kita nggak bakmi bersama. Oke. Mas Bakar, ini terima kasih, selamat datang di rumah kami, Dinas Kebudayaan Kabupaten Kota Yogyakarta dalam Bincang Budaya. Dan hari ini kita memang sengaja ngobrolin tentang sumbu filosofi yang kemudian mampu dimaknai, bagaimana kemudian teman-teman pelaku seni memaknai sumbu filosofi ini dalam beraktivitas khususnya di kesenian begitu. Karena kan tentu saja setelah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO, mempunyai value yang lebih yang bisa kemudian dimaknai oleh pelaku seni yang ada di Jogja ini kan dalam berbagai perspektif, dan tentu saja bagaimana kemudian memelihara ini dan memaintain ini dengan baik. Nah, kalau dari perspektif pelaku seni, tentu saja nanti akan banyak hal yang kemudian bisa direspon dari sumbu filosofi ini. Tapi sebelum itu, nah biar teman-teman, waduh, masyarakat di sana juga kenal gitu. Tak kenal maka tak sayang dengan Mas Bakar. Mas Bakar ini senyum-senyum aja deh. Mas Bakar Wibowo ini sebenarnya kesehariannya apa gitu, terus kemudian aktivitas yang baru dijalankan apa akhir-akhir ini gitu. Kalau yang dulu-dulu, wah bisa diceritakan juga. Monggo Mas Bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diundang di sini. Tentu saja senang bisa ketemu teman-teman di sini. Saya ini gitu ya. Susah ya. Kayaknya berat banget ya Mas ya. Ya sebenarnya saya ini aktivitas banyak di dunia festival musik. Festival musik. Khususnya festival musik. Yang sebenarnya belum lama saya ambil. Itu baru mulai 2015. 2015. Oke. 2015 melalui Prambanan Jazz Festival dan beberapa festival yang lain. Juga Jogja Rock Art Festival, Mojo Festival. Ada sekitar 5 festival yang saya create. Tapi persis sebelum pandemi, saya sudah tidak aktif lagi di festival yang saya bikin di tahun 2015 itu. Terus setelah pasca pandemi baru kembali lagi saya bikin satu festival, tapi di daerah wisata di Borobudur. Dan sudah 2 tahun ini lagi juga saya off karena satu dan lain hal, dan insya Allah tahun ini akan mulai lagi jalan untuk mungkin 2 festival. Jadi kalau Mas Bakar ini penting ya untuk membuat sebuah festival yang kemudian disinergikan dengan sebuah venue begitu. Jadi lebih punya makna atau value yang mungkin beda gitu ya Mas ya. Karena kalau kita lihat Mas Bakar ini kalau misalnya bikin festival-festival mesti nggak bisa lepas dari
venue-venue yang punya nilai gitu, entah itu nilai budaya, sejarah atau apapun yang kemudian bisa menjadi paduan yang sangat apik begitu Mas. Nah, ini yang kemudian mau dikerjakan ini seperti apa Mas? Ini sebenarnya festival lama. Ya, sudah saya create dari 2019. Ada 2 festival dan satu lagi festival rock. Oh, festival rock. Untuk nama masih kita keep. Rahasia gitu ya. Kenapa nggak tahu? Spill dikit dong. Kalau soal venue begini Pak. Saya khususnya, saya tidak terlalu tertarik untuk membuat satu festival yang jatuhnya nanti kayak konser saja, ya kemudian itu dikasih nama festival. Karena kunci festival buat saya masih sama, yaitu kolaborasi. Bagaimana melibatkan semakin banyak entitas yang ada di masyarakat khususnya dalam melaksanakan festival itu. Seperti di Prambanan Jazz Festival, itu sebenarnya keinginan kami untuk memperkenalkan heritage. Iya. Ya kebetulan Candi Prambanan juga dia salah satu heritage yang kalau dalam bahasa teman-teman itu diakui oleh UNESCO untuk memperkenalkan lebih jauh ke dunia internasional. Ya, tapi memang perjalanannya sangat panjang dan sangat berliku. Tetapi lengkap dengan segala macam dinamika dan peristiwanya. Tapi setelah berjalan sekian tahun, saya sampaikan orang dulu rata-rata mungkin anak milenial awal atau sebagian Gen Z itu kenalnya itu Borobudur, nggak ada orang kenal Prambanan itu. Tapi apa yang terjadi sekarang, pengunjung Prambanan itu 2 kali lipat pengunjung Borobudur. Jadi ada datanya ya Mas ya? Ada datanya itu. Jadi mencari satu venue yang bisa mempromosikan budaya kita ke dunia internasional, khususnya saya pikir itu sebuah keharusan untuk sebuah festival, khususnya di Jogja menurut saya. Kalau di luar Jogja ya nggak tahu. Kalau di Jogja itu harus agak. Dan cara strateginya tuh unik gitu loh, karena dengan kolaborasi yang mungkin seperti yang dilakukan oleh Mas Bakar itu sendiri gitu ya. Itu keren deh kalau kita bicara Prambanan Jazz, kemudian juga bicara Jogja Rokarta, kemudian juga Balkon Jazz, terus Mocose festival itu, terus kemudian juga banyak lagi ya Mas ya. Simponi ya terakhir. Iya. Mungkin nanti akan dibikin juga di Jogja gitu Mas. Di Jogja saya pikir harus punya satu festival. Dulu saya sempat ngobrol dengan beliau, ada satu kemiripan tempat di Jogja, khususnya jalur utama titik kota Jogja dari Tugu Jogja sampai titik 0 itu ada satu kemiripan dengan beberapa kota yang ada di dunia, khususnya ada di Melbourne atau festival ya. Afrika, di beberapa Amerika Latin juga ada konsep yang sama. Jadi hanya butuh satu keberanian, ya kan, dan kesungguhan untuk menjadikan. Kalau berani dan sungguh bisa deh Mas. Berani dan sungguh. Cuman dukungan dari teman-teman ini justru yang menjadi pendorong lah, pemantik gitu. Itu harus ada memang. Ya itu. Ini satu venue yang menurut saya sangat luar biasa. Nah, kebetulan juga kan sekarang ini Sumbu Filosofi yang itu juga menjadi bagian gitu kan, Tugu, Malioboro gitu kan juga menjadi bagian dari Sumbu Filosofi gitu kan, sudah ditetapkan oleh UNESCO. Nah, kalau dalam perspektif ataupun apa yang kemudian bisa dimaknai oleh seorang Bakar Wibowo atau sejenis maksudnya kayak teman-teman
pelaku festival gitu, Iya. seperti Mas Bakar juga gitu, bagaimana melihat sebuah filosofi ini? Sebuah filosofi ini cukup menarik, ya kan? Ini dari Sultan pertama di abad 16-an. Jadi bukan satu kebetulan gitu menurut saya. Iya. Kalau teman pernah nonton film Gang of New York itu kan juga mereka merancang kota itu sejak tahun 1700 setelah mereka merdeka. Jadi maksud saya, kenapa yang dipilih tempat itu gitu? Kan Jogja ini kan luas, ada di tempat di mana itu. Artinya ada alasan filosofi yang sangat penting. Ada makna yang cukup mendalam soal sumbu filosofi ini. Karena ini benar-benar saya pikir akan menjadi satu landscape yang cukup menarik dalam memberikan pesan kepada masyarakat bahwa melalui filosofi ini kita bisa membangun sesuatu dalam dunia seni. Jadi kan gini Mas, kadang kita itu juga berpikir bahwa sudah ditetapkan oleh UNESCO tentu saja harus ada aturan main nih, nggak bisa semena-mena gitu kan dalam kita bersama-sama untuk menjaga kawasan ini. Tapi tentu saja kan kita juga tidak dalam menjaga melestarikan itu juga tidak bisa berhenti di situ gitu, karena tentu saja harus ada aspek-aspek yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, karena kan tujuannya juga untuk kesejahteraan masyarakat gitu. Nah, kalau dari teman-teman pelaku seni sendiri untuk merespon ini seperti apa Mas? Karena kan kalau kita bicara kaitannya dengan sebuah festival atau apapun ya, pergelaran pertunjukan apapun, tapi mungkin kalau di kawasan sebuah filosofi tentu saja harus menerapkan beberapa aturan yang kemudian tidak sama. Mungkin kalau menyelenggarakan pertunjukan yang ada dimanapun begitu kan, karena ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia gitu. Nah, ini kan kalau ya saya nggak ngerti apakah benar ini. Kalau teman-teman festival ini kan mesti juga ada salah satu parameter keberhasilannya adalah banyak orang, banyak pengunjung kan. Iya, banyak pengunjung begitu yang kemudian datang di tempat festival. Tapi kalau begitu kita bicara kaitannya dengan menetapkan sebuah kawasan sebagai bagian dari warisan budaya dunia begitu di sebuah filosofi ini kan tentu saja harus bicara daya dukung juga. Daya dukung. Nah, ini apakah ini sebuah Mas ya, peluang begitu yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh teman-teman pelaku festival gitu untuk tetap ini punya sesuatu yang bagus gitu, bisa dimanfaatkan untuk itu gitu, karena kan kita juga dalam merawat atau menjaga melestarikan ini juga harus tentu saja menguatkan sebuah filosofi untuk kemudian juga dikenal oleh masyarakat secara luas, kan juga harus ada strategi dan cara gitu. Salah satunya kan apa yang dilakukan oleh teman-teman seperti Mas Bakar ini. Nah, ini gimana Mas Bakar? Begini, menjadi bagian dari heritage yang diakui oleh UNESCO itu adalah sesuatu yang menarik. Tapi memang benar apa yang dikatakan panjenengan tadi bahwa daya dukung dari, saya lebih melihat daya dukung pada pemerintah setempat. Itu menjadi satu yang penting untuk mendayagunakan masyarakatnya. Jadi misalnya saya bicara di sini sebagai pelaku festival ya, bukan seorang ahli budaya. Jadi seperti saya mengalami ketika saya melakukan di Prambanan Jazz Festival. Jadi di situ bicara tentang kunjungan wisata, kemudian bicara tentang heritage. Tapi apa yang terjadi adalah saya harus berhubungan dengan 4-5 lembaga. Dan mohon maaf, setiap lembaga itu kan punya marwahnya masing-masing, yang itu bukan sesuatu yang gampang, karena kadang-kadang satu lembaga aja itu kepalanya beda-beda. Jadi 4 lembaga, jadi saya harus datang ke Dinas Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, waktu itu ada yang namanya WDB. Kemudian saya juga
harus datang ke Dinas Lingkungan Hidup. Oke, iya betul. Kemudian saya juga harus urus permitnya. Dan yang terakhir saya juga harus berurusan dengan BUMN. Kalau dalam bahasa saya, masing-masing ini punya arogansi kelembagaan masing-masing. Yang itu dalam arti positif ya. Karena mereka menjaga sesuai dengan aturan juga kayak gitu. Nah, memang tidak mudah untuk mendudukkan kemudian apa yang harus kita lakukan. Nah, kaitannya dengan sumbu filosofi tadi, seperti itu tadi, jadi keinginannya itu udah ada gitu loh. Tapi kadang-kadang untuk mewujudkan, ya kalau buat teman-teman seniman ya mungkin agak sabar gitu, karena pasti prosesnya akan panjang. Harus ada orang yang mau melakukan apa namanya? Harus ada yang mau mengawali, Mas. Nah, ada yang awal kayak gitu. Tapi cukup menarik. Nah, justru karena cukup menarik ini, apakah punya apa ya, Mas ya? Punya gambaran gitu untuk ke depan juga akan melakukan aktivitas di situ gitu? Saya ini kalau itu sangat menarik sebenarnya, tapi memang untuk mewujudkannya nggak mudah. Ini saya mencontohkan aja. Contohnya begini. Ini mungkin kaitannya dengan kebudayaan, tapi juga ada kaitannya dengan soal wisata. Jadi begini. Di Melbourne, itu mereka mendeklar bahwa ini adalah city of event. Itulah kenapa di sana F1 ada, gitu loh. Terus tenis Grand Slam ada, terus MotoGP ada, terus kemudian panggung-panggung kesenian itu ada 3 level. Level yang jalanan, level yang kemudian di atasnya itu lupa level apa, sampai level yang paling atas. Yang paling atas itu yang kalau nonton pakai sampai pakai ini yang gitu ya. Alat bantu untuk nonton itu. Iya, dan itu semua terintegrasi. Misalnya ada satu pertunjukan YouTube itu pernah konser di sana. Ketika penonton pulang, bus keretanya itu yang namanya bus YouTube dan kereta YouTube. Artinya ini kan semua terintegrasi, dan ternyata di sana itu yang mengurusin itu tuh distrik, mungkin semacam kecamatan gitu. Nah, artinya di Jogja ini khususnya di kota, semua itu sangat mungkin dilakukan, bahwa dideklar bahwa ini mungkin City of Festival kayak gitu. Tetapi memang itu tadi harus memang banyak sekali yang terlibat di situ. Gitu. Tidak bisa misalnya dinas kebudayaan sendiri gitu ya. Iya, justru harus berkolaborasi. Itu dia kuncinya kolaborasi. Iya, jadi memang untuk kemudian mendudukkan dalam perspektif yang sama gitu, tentu harus duduk bareng ya. Nah, ini ngopi dulu ya, bakmi dulu. Harus kenyang dulu. Canggih mikirnya ya. Tapi ini puasa-puasa banget. Oke, Mas Bakar, tadi menarik sekali ya apa yang kemudian disampaikan oleh Mas Bakar. Memang betul bahwa banyak kemudian setiap lembaga ataupun unit-unit yang kemudian menangani sebuah wilayah gitu, yang tentu saja membutuhkan koordinasi yang kita harus duduk bersama gitu untuk menyamakan persepsi. Tapi memang kalau dianggap tidak mudah itu sebenarnya karena prosesnya belum dilakukan saja gitu. Tapi kalau misalnya mungkin itu sebenarnya kalau mungkin kemudian kita sudah ada komunikasi gitu kan, sebenarnya kan karena belum ada komunikasi gitu kan. Nah, setelah ada komunikasi mungkin lebih cair, lebih semuanya bisa welcome, menerima gitu dengan baik gitu. Nah, justru kita tunggu gitu Mas Bakar, karena kan justru sumbu filosofi ini kan tadi sudah disampaikan cara atau strategi untuk mempromosikan sumbu filosofi itu sendiri kan dengan berbagai cara, salah satunya dengan festival. Nah, kalau menurut Mas Bakar sendiri gitu, festival yang tepat ya, bukan tepat ya, yang Mas ya, ini salah lagi nanti kalau misalnya yang pas lah gitu
untuk kemudian dilakukan di kawasan warisan dunia begitu, yang memang sudah ditetapkan oleh UNESCO, supaya ini itu juga berimpact gitu. Jadi jangan kemudian adem ayem semua hal dilarang, tapi kemudian malah masyarakat jadi khawatir atau takut menyentuh gitu kan. Kalau apa nggak boleh. Padahal sebenarnya bukan karena nggak boleh, tapi boleh. Cuman ya kita harus menyelaraskan dengan aturan kan gitu. Nah ini gimana Mas Bakar? Begini, saya berangkat dari pengalaman di Prambanan. Dulu ada satu pemikiran begini, ini mungkin sama-sama warisan UNESCO, hanya bentuknya berbeda. Ini adalah sebuah simbus filosofi, dan ini adalah sebuah candi. Jadi waktu itu saya membalik, jadi seperti yang disampaikan dengan tadi, oh ini dibatasi ini. Sementara saya begini, bagaimana anak-anak sekarang, ya, generasi seperti saya masih muda gitu ya. Gen Z atau milenial itu teman-teman generasi anak-anak generasi milenial atau Gen Z itu bisa justru dekat dengan warisan budaya itu. Nah itu loh. Itu maksudnya. Kenapa media menjadi penting menurut saya. Media itu maksud saya bukan media dalam artian di jurnalis ya. Itu nanti. Tapi jadi misalnya ini, kalau di Prambanan Jazz itu ya orang mau kenal Prambanan ya ditaruh sesuatu yang anak muda datang ke sana gitu loh. Paling enggak dia tahu dulu gitu loh. Kalau kemudian senang itu kan soal lain ya, tahapan selanjutnya bisa diperkenalkan lewat itu. Sama di Sumbu Filosofi itu medianya bisa apapun. Bisa festival, kemudian bisa games yang anak muda tahu. Kenapa nggak bikin games tentang kayak Emperor atau apa, itu sangat memungkinkan. Bagi saya adalah pesan itu tersampaikan ke anak muda gitu loh. Jadi mohon maaf, jangan selalu orang tua menyalahkan anak muda gitu. Bisa jadi orang tuanya jangan orang tua menyalahkan anak muda gitu kan. Jadi orang tuanya yang tidak tahu apa yang diinginkan anak muda sekarang kan gitu. Jadi menurut saya harus ada satu media, ya kan, bisa festival musik, atau mungkin games, atau mungkin street art, atau sport atau mungkin aktivitas kebudayaan yang lain yang bisa kemudian itu ada ini filosofinya ini. Buat saya kira itu sangat penting. Ya jadi media atau cara ya, cara yang kemudian bisa mendatangkan semua terutama generasi muda untuk kemudian juga aware, paham, tahu gitu bahwa itu sebuah filosofi warisan dunia gitu kan. Nah, terus kalau kita bicara kaitannya ini Mas Bakar, kita kan mungkin ya kalau teman-teman mengadakan sebuah event atau festival atau apapun kan mesti mereka juga berhitung kaitannya dengan pengunjung gitu, ya kan, pengunjung gitu kan. Tapi kalau kita bicara kaitannya kawasan Sumbu Filosofi yang membentang begitu kan, itu sebenarnya kan bisa direspon dengan banyak aktivitas kan, gitu, banyak aktivitas. Nah, kalau melihat dari peluang atau potensi yang ada di Sumbu Filosofi sendiri dalam kita merespon untuk kemudian menggerakkan aktivitas-aktivitas seni budaya begitu di sana, itu seperti apa ya, mungkin adakah cara gitu kan, cara yang kemudian paling bisa dilakukan di sana gitu Mas, karena kan mungkin beda ya, di sana itu kan juga tidak ruang yang kemudian tertutup gitu kan, tapi terbuka gitu kan, terbuka yang aktivitas dari lalu lintas, aktivitas apapun itu kan ada di sana gitu. Nah ini justru ini menjadi sebuah tantangan atau sebuah hambatan atau gimana Mas? Saya pikir itu sangat menarik, bukan sebuah tantangan tapi sebuah sesuatu yang sangat mungkin dilakukan kayak gitu. Jadi kalau kaitannya dengan festival itu kan bisa melibatkan masyarakat secara langsung ya kan. UMKM juga bisa digabungkan di situ. Ini hanya soal mendayagunakan masyarakat yang ada di titik-titik Sumbu Filosofi itu. Kemudian soal aktivasinya bisa macam-macam. Jadi harus ada orang yang
yang kemudian membaca tentang sumbu filosofi itu dulunya seperti apa garisnya, dan kemudian nanti aktivitasnya itu bisa diterapkan dengan yang anak muda sekarang. Mohon maaf, misalnya anak sekarang seneng night run, nah itu bisa kayak gitu loh. Yang kemudian ini bisa dikaitkan dengan itu, titik-titik itu segala macam. Jadi kalau saya lebih bagaimana anak-anak muda itu mengenal ini, bahwa ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi ini menjadi apa? Sebenarnya justru ini peluang ya untuk apa namanya masyarakat menciptakan karya-karya kreatif gitu ya di sepanjang sumbu filosofi ini persis, ya. gitu. Kalau misalnya melihat potensi atau peluang kedepannya gitu Mas, ini sebelum kita akhiri kok ujuk-ujuk diakhiri ya. Ini sebelum kita nanti mungkin Mas Bakar memberikan. Kalau kita ngobrol kan to the point gitu. Jadi ini beda ya. Langsung. Ini kalau misalnya kita lihat peluangnya ya Mas. Saya tuh nggak terlalu suka kalau ngobrol. Langsung action. Ya, berarti ini aku nggak perlu nanya ya. Ini mau dieksekusi gitu kan. Wah, ini kita tunggu sebentar lagi kita akan ada gelaran festival yang keren di sumbu filosofi ya kan. Tidak kebudayaan kota. Ini kita tunggu loh Mas. Nggak, jadi peluangnya sejauh apa Mas? Kalau misalnya kita teman-teman kreatif gitu, kreator-kreator yang kemudian bisa melakukan aktivitas di sana itu tadi disampaikan bentuknya macam-macam gitu. Tapi yang paling kemudian mungkin bisa dilakukan dalam waktu dekat ini yang seperti yang disampaikan oleh Mas Bakar kan mau mengeksekusi segera kan? Mengeksekusi segera itu bentuknya seperti apa gitu Mas? Begini Pak, seperti jadi gini, sebenarnya banyak teman-teman festival itu yang melihat venue itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Memang selalu bukan problem ya, tapi harus ada itu tadi yang bagaimana permitnya juga, ya kan? Rambu-rambunya apa, harus jelas segala macam. Karena misalnya kayak gini, saya ini Mbak pernah waktu ke BDB itu di kantor kementerian di Jakarta sana. Saya datang, saya itu dihajar ada 15 orang gitu, karena saya dianggap tidak menghargai warisan budaya. Saya kan, lo ini arkeolog, ini kan teman-teman saya juga kayak gitu kan. Terus kemudian, artinya gini, memang harus ada satu mungkin forum group discussion, kemudian untuk memitigasi sehingga nanti ketemu. Ya kan? Oh ternyata di sini enggak. Kadang-kadang sepele loh, Pak. Misalnya gini, ini udah jadi nih secara konsep. Ternyata terbentur, di sana iklan yang ini nggak boleh. Emang semua iklan nggak boleh? Nah, misalnya itu kan bisa jadi karena bagi pelaku festival kan penting. Kaitannya dengan cost produksi. Ya, tapi kan bisa dengan cara Mas. Karena kan iklan itu kan nggak harus kemudian dengan papan yang biar mengkhawatirkan kan nggak gitu. Punya kan cara yang lain. Maksudnya gitu loh Mas. Iya, itu dia. Itulah kenapa harus duduk bersama, ya kan, sebenarnya apa sih boleh, apa yang nggak boleh. Kalau potensi itu sangat besar banget, enak banget itu tempat itu, tapi memang harus terintegrasi dengan itu, bisa wisatanya meningkat, wisatawan internasional juga datang, ya kan. Tapi hal-hal yang mungkin menjadi rambu-rambu itu sebenarnya kan bisa disiasati ya Mas ya. Artinya kalau kita bicara tadi yang disampaikan tidak boleh ditabrak loh ya. Iya, tapi disiasati artinya gini. Kepentingan dari pengguna ataupun yang akan menyelenggarakan sebuah aktivitas apapun lah, festival, event apapun itu yang di sana itu kan mungkin di sana itu kan karena kita bicaranya itu sebenarnya kan esensinya itu bagaimana tidak menghalangi fasad yang sesungguhnya di sana kan gitu kan, fasad yang ada di sana. Jadi fasad kemudian bagaimana tetap membangun atmosfer budaya yang tepat begitu kan. Nah itu maksudnya kan kemudian kayak bangunan bertingkat, kemudian juga masalah reklame itu memang sebenarnya itu tidak tepat kan di sana gitu. Nah ini artinya begini loh Mas, artinya kan sebenarnya kreator-kreator ini, pelaku-pelaku seni atau pelaku festival ini kan bisa menyiasati dengan
bentuk yang lain kan, bisa kan Mas Iya. itu? Tapi Iya. bisa kan artinya? Sangat memungkinkan. Nah, oke. Hanya pihak sponsor itu kadang-kadang rambu-rambu itu tidak tersampaikan dengan baik. Tapi kalau Misalnya contoh ya, saya bisa memasukkan sponsor ke Prambanan Jazz Festival yang jelas sponsor juga bisa di sana. Oke. Saya bisa mengupload dia misalnya khusus untuk promo yang di luar area kayak itu segala macam, sangat mungkin, mungkin banget. Dan itu sudah biasa terjadi kayak gitu. Oke. Tapi memang ya lumayan perjalanannya. Iya, karena kan kalau Edukasinya kemana-mana. karena kan kalau dibilang sebuah filosofi ini kan area premium gitu. Sangat. Jadi orang itu sudah tergoda untuk Iya. kemudian membuat sesuatu yang sebenarnya itu nggak diperkenankan secara rambu-rambu gitu kan. Nah makanya pinter-pinternya yang mendapatkan sponsor ya untuk menyiasati ini begitu. Iya, betul. Nah itu mungkin banyak hal yang mungkin tidak terkomunikasikan ya, belum terkomunikasikan. Tapi ini bisa kan Mas, artinya bahwa kita nanti bisa bekerja sama untuk merealisasikan, mewujudkan sebuah apapun lah yang kemudian justru mengangkat ataupun kemudian bisa lebih mengoptimalkan dan kemudian juga bisa memberikan dampak yang positif, aspek-aspek manfaat yang lebih bisa dirasakan oleh masyarakat dengan penetapan ini gitu. Selama ada space ruang di tempat itu, kita bisa create apapun. Tapi artinya space ruang itu bukan kemudian kekhususan kan, tapi bagaimana merespon daerah yang itu kan, artinya begitu. Iya, persis. Oke. Artinya selama masih ada ruang, masih sangat mungkin. Iya, berarti kita tunggu ya. Sebentar lagi akan ada acaranya, ada pertunjukan yang digarap sama Mas Bakar nih. Oke, Mas Bakar, terakhir mungkin closing statement nih terkait dengan penetapan sebuah filosofi Yogyakarta dari sudut pandang pelaku seni atau pelaku festival. Monggo Mas, harapan dan mungkin harapan kedepannya atau apapun lah yang mungkin bisa disampaikan. Ya, dalam setiap aktivitas budaya dan kesenian lebih banyak melibatkan anak muda. Saya pikir kayak gitu. Jadi sekali lagi anak muda harus selalu diajak, dikasih kesempatan yang lebih besar. Kalau nggak tahu ya dikasih tahu gitu ya. Iya, jadi jangan pernah dianggap bahwa mereka itu tidak bisa. Mereka canggih-canggih kok. Iya, hanya memang ada beberapa hal yang belum tahu. Iya. Jadi kalau dikasih tahu oke saja ya Mas. Oke Mas Bakar, terima kasih atas kehadirannya. Mungkin kita nanti akan bincang lagi, ngobrol lagi di Bincang Budaya di Dinas Kebudayaan Kabupaten Kota Yogyakarta. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Ya. Kemajuan sebuah kota bukan hanya dilihat dari modernisasi yang dilakukan, namun bagaimana kota tersebut mampu menjaga nilai-nilai luhur dan budaya serta makna filosofi yang menyertai perjalanan masa mulai kota itu dibangun hingga waktu yang tidak terbatas. Subuh Filosofi Yogyakarta merupakan buah karya adiluhur dari pendiri kita yang semestinya mampu memberikan semangat untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan dalam berbagai aspeknya, tak terkecuali kesenian yang mewarnai panggung kehidupan masyarakat kota Yogyakarta dari masa ke masa. Terima kasih, sampai bertemu lagi di Bincang Budaya. Salam budaya, lestari budayaku.